Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizda, NIM G70122054, Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Kali ini kita akan membahas glimepirid, obat yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Apa sih obat glimepirid itu? Jadi, glimepirid adalah obat dari golongan sulfonylurea generasi ketiga. Obat ini bekerja meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas sehingga gula darah bisa turun. Biasanya diberikan sekali sehari dalam bentuk tablet pada dosis 1-4 mg. Selanjutnya, mekanisme kerja. Glimepirid bekerja dengan menutup saluran kalium ke ATP di sel beta pankreas. Akibatnya, saluran kalsium yang terbuka, kalsium masuk ke dalam sel dan insulin dilepaskan ke darah. Jadi, obat ini membantu pankreas mengeluarkan lebih banyak insulin. Ada gugus penting dari obat glimepirid. Yang pertama, gugus sulfonylurea yang berperan sebagai aktivitas hipoglikemik. Yang kedua, cincin fenil dan cincin sikloheksil yang berperan dalam ikatan ke reseptor SUR1. Yang ketiga, cincin pirolidinon yang dapat meningkatkan afinitas dan stabilitas molekul obat. Selanjutnya, struktur kimia glimepirid. Yang pertama, nama IUPAC seperti di atas. Kemudian, rumus molekulnya seperti ini. Kemudian, rumus struktur dari obat glimepirid ada dua, dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, proses biofarmaseutika obat glimepirid. Proses biofarmaseutika yang mempelajari hubungan antara sifat fisika kimia obat, formulasi sediaan obat, dan rute pemberian obat terhadap kecepatan dan jumlah obat yang tersedia di lokasi kerja atau bioafinitas. Untuk glimepirid, proses ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Baik, yang pertama, absorpsi. Rute pemberian glimepirid diberikan secara oral dalam bentuk tablet. Tempat absorpsinya itu terutama di saluran cerna, di bagian atas, lambung, dan usus halus. Kecepatan dan tingkat absorpsinya, glimepirid diabsorpsi dengan baik dan hampir lengkap setiap pemberian oral. Waktu untuk mencapai konsentrasi puncak plasma umumnya dicapai dalam 2-3 jam setelah pemberian dosis tunggal. Glimepirid memiliki bioavailabilitas yang sangat tinggi, mendekati 100%. Makanan dapat sedikit memperlambat laju absorpsi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah total yang diabsorpsi. Kemudian, adapun faktor yang mempengaruhi absorpsi seperti pH lambung, saluran cerna, keberadaan makanan, dan interaksi dengan obat lain. Selanjutnya, distribusi. Glimepirid memiliki ikatan protein plasma yang sangat tinggi, sekitar 99,5%, terutama berikatan dengan albumin. Ikatan protein yang tinggi berarti hanya sebagian kecil obat yang berada dalam bentuk bebas atau tidak terikat dan aktif secara farmakologis. Pergeseran ikatan protein obat lain, misalnya warfarin, dapat meningkatkan konsentrasi obat bebas dan meningkatkan risiko efek samping. Kemudian, volume distribusi relatif kecil menunjukkan bahwa obat ini sebagian besar tetap berada dalam kompartemen plasma dan tidak hanya terdistribusi ke jaringan. Selanjutnya, metabolisme. Glimepirid di metabolisme di hati, enzim yang terlibat yaitu glimepirid dimetabolisme secara ekstensif oleh enzim sitokrom P450, khususnya CYP2C9. Adapun jalur metabolismenya, glimepirid dihidroksilasi menjadi metabolit aktif dan tidak aktif. Metabolit utamanya adalah sikloheksil hidroksil N1 dan metabolit karboksil N2. Metabolit aktif N1 masih memiliki aktivitas hipoglikemik yang signifikan meskipun lebih rendah dari glimepirid. Ini berkontribusi pada efek hipoglikemik yang berkelanjutan di glimepirid. Kemudian metabolit tidak aktif atau M2 tidak memiliki aktivitas farmakologisnya. Kemudian ada interaksi obat karena metabolisme oleh CYP2C9, glimepirid berpotensi berinteraksi dengan obat lain seperti rifampicin dan fluconazole. Rute eliminasi kedua metabolit M1 dan M2 diekspresikan melalui urin sekitar 60% dan feses sekitar 40%. Waktu paruh eliminasi glimepirid sekitar 5-9 jam. Ini memungkinkan pemberian dosis
dosis sekali sehari. Adapun kondisi khususnya seperti gangguan ginjal, pada pasien dengan gangguan ginjal, eliminasi metabolit dapat terganggu, yang dapat menyebabkan akumulasi obat dan meningkatkan risiko hipoglikemia. Penyesuaian dosis ini sangat diperlukan. Kemudian gangguan hati. Gangguan hati yang parah juga dapat mempengaruhi metabolisme dan eliminasi pada obat glimepirid. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.